Tes 1 2 3. Kelihatannya orang udah live. Oke, ini lagi asik tadi baca-baca tentang the power of intuition, artinya tentang intuisi ya. Nah, jadi saya coba dalam bahasa yang sederhana ya, karena bahasanya ini yang saya baca, yang saya pahami itu dalam bentuk neuroscience dan juga NLP ya. Jadi NLP itu Neuro Linguistic Program. Jadi lumayan berat ya bahasanya, tapi saya coba live untuk memahami dalam bahasa yang jauh lebih sederhana gitu. Jadi di neuroscience itu ada istilahnya dual process theory gitu. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah teori yang menjelaskan cara kerja otak ya. Jadi kalau saya sederhanakan tuh seperti ini, boleh sebentar. Jadi kita punya dua cara untuk mengambil sebuah keputusan istilahnya. Arti dari cara kita berpikir dan kemudian mengambil sebuah keputusan itu kita punya dua cara. Jadi yang cara pertama yang boleh disebut sebagai sistem satu, yaitu menggunakan intuisi, sementara yang kedua adalah menggunakan logika. Nah itu. Jadi kalau model pendekatan intuisi itu prosesnya bisa cepat gitu ya, karena istilahnya mikirnya cepat, kemudian otomatis nggak kafir ya, nggak kakehan mikir gitu, nggak terlalu banyak mikir, dan juga itu berdasarkan pengalaman yang memang sudah tersimpan di otak gitu. Nanti akan saya bahas sedikit bedanya antara intuisi dengan insting, itu mirip-mirip ya, nanti sabar pelan-pelan. Kemudian yang kedua pendekatannya adalah menggunakan logika. Jadi kalau logika nih ya lebih lambat lah, karena kita kan harus mikir, kemudian butuh usaha, kemudian perlu menganalisis. Saatnya kita sadar ini kita lagi mikir ya. Jadi itu kayak kita kayak kita ngerjain soal matematika lah, kayak gitu modelnya. Nah jadi kalau intuisi ini sistem yang pertama itu, jadi dia konsepnya adalah bagaimana dia mengenali pola-pola atau pengalaman-pengalaman yang dulu, kemudian kita bisa jadi langsung ngeh ya istilahnya. Jadi langsung ngeh, nggak perlu mikir yang panjang gitu. Jadi bagian otak itu usus yang di otak yang di ususnya bagian intuisi itu adalah di bagian kortek ya, di depan nih, prefrontal cortex. Jadi kortek yang asosiasi kalau boleh bilang, karena di sana memang fungsinya dia bisa nyambungin informasi. Kemudian juga di belakangnya ada namanya ganglia basal yang itu hubungannya mengatur gerakan dan juga kebiasaan, dan juga amigdala. Nah amigdala itu untuk mengatur emosi. Jadi itu tiga bagian otak itu yang bekerja untuk mengatur namanya untuk intuisi gitu ya. Jadi sederhananya seperti ini, misalkan kita lagi jalan di gang sepi gitu malam, nggak tahu tanpa ada alasan yang jelas gitu, pokoknya merasa nggak enak aja gitu.
Jadi kayak kita pingin cepet-cepet aja jalan biar bisa keluar dari gang itu. Nah itu mungkin intuisi lagi bekerja gitu. Jadi otak itu secara nggak sadar menangkap kayak petunjuk gitu ya, kayak petunjuk kecil, misalkan kayak ada suara langkah kaki yang mencurigakan, kemudian suasana yang gelap itu kayak mirip dengan pengalaman masa lalu Anda gitu. Jadi ada pengalaman yang nggak enak di masa lalu, kemudian itu terpicu gitu ya. Jadi kayak rasanya kayak feeling untuk cepet-cepet aja keluar dari gang itu ya. Seperti itu contohnya ya. Kebayang ya. Jadi ada rasa untuk menghindar. Jadi kita nggak perlu mikir oh ini kok gelap, apakah mungkin di sini nanti orang jalan itu apakah itu orang jahat apa orang baik apa dan sebagainya. Kita nggak sempat mikir itu, tapi intinya kita langsung merasakan dorongan untuk pergi gitu, istilahnya untuk cepat-cepat keluar dari gang itu. Seperti itu ya konsepnya. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Sapa-sapa dulu, ada Abigail, ada Istana Wiryo, ada Kak Zainal, ada Martina, ada Mami Gel, kemudian ada Tina Martini, ada Pujo Prasetyo, ada Yugi, ada Budi, ada Pratiwi Diastuti ya, mungkin ada Mama Len, ada Francisca Ani, dan teman-teman yang lain yang mungkin yang nggak saya bisa sebut satu persatu. Jadi itu tadi ngomongin tentang intuisi, itu salah satu contohnya. Kemudian untuk melatih intuisi kita perlu memahami ada namanya somatic marker. Nah ini istilahnya marker kan penanda ya. Jadi kalau kita operasi ada namanya marker. Jadi misalnya di daerah mana operasinya, misalnya benjolan di tangannya sebelah kanan kiri, kemudian lokasinya tuh di anterior posterior gitu misalkan, itu nanti ditandai. Nah itu penanda somatik. Jadi bahasa sederhananya kalau kita mau melatih intuisi atau istilahnya ada kayak sejenis kayak tarikan yang kuat gitu ya, yang itu karena kenapa? Karena intuisi adalah penghubung antara emosi dan tubuh kita. Jadi kalau misalkan kita dulu pernah mengalami sesuatu yang emosional gitu, misalkan yang senang, sedih atau takutnya yang lumayan istilahnya tertanam di bawah sadar kita, otak itu kita langsung nyimpen. Jadi itu hubungan antara emosi dengan ada istilahnya perubahan di tubuh kita ya. Contohnya misalkan jantung berdebar, kemudian perut mules, keringat dingin dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau kita nanti menghadapi situasi yang mirip gitu ya, situasi yang mirip, otak kita itu bisa mengingat istilahnya kembali sensasi-sensasi itu yang secara nggak sadar gitu. Jadi sensasi itu kayak penanda istilahnya atau sinyal yang memang membimbing untuk kita mengambil sebuah keputusan. Jadi nanti di otak itu, di bagian otak yang di neuroscience itu yang penting disebut sebagai VMPFC, jadi prefrontal cortex yang di bagian depan yang tujuannya memang dia untuk mengatur emosi dan juga mengambil keputusan, dan juga di amigdala yaitu di pusat emosi. Misalkan contohnya seperti gini ya, misalkan kamu pernah ditipu ya sama orang misalnya yang bicaranya manis, kemudian telah terlihat meyakinkan penampilannya, kemudian bahasa tutur katanya itu meyakinkan gitu. Waktu itu sebenarnya tubuh udah ngasih tanda ke Anda gitu ya, misalkan perut kok rasanya nggak enak gitu ya, nggak nyaman gitu, tapi karena kamu terpesona dengan penampilannya, dengan tutur katanya, tapi kamu abaikan gitu. Akhirnya terjadilah Anda ditipu dan sebagainya. Nah sekarang tiba-tiba ketemu orang yang sama, istilahnya mirip gitu ya, yang bicaranya mirip, kemudian penampilannya meyakinkan, tiba-tiba perutmu merasa nggak enak lagi, misalkan. Dan meski kita nggak tahu pasti ya apakah orang ini penipu apa enggak, berarti perasaan itu, rasa nggak enak itu dah disebut sebagai somatic marker gitu istilahnya. Jadi itu yang akan diaktifkan kembali karena kenapa? Karena ada kemiripan
dengan situasi, dengan pengalaman burukmu di masa lalu. Jadi itu seperti memperingatkan Anda gitu, bahwa ini jangan sampai terulang lagi ya, jangan sampai ketipu lagi ya, dan sebagainya. Konsepnya seperti itu ya. Itu disebut sebagai somatic marker. Nah itu kita ngomongin tadi cara mengambil keputusan. Yang pertama yaitu bisa menggunakan logika atau menggunakan intuisi. Kemudian kita bahas tentang somatic marker. Nah istilah-istilah itu. Kemudian ada namanya neuroplastisitas atau istilah neuroplasticity. Nah kita bahas sedikit. Jadi otak kita itu kayak plastisin ya, plastisin yang gampang diregangkan, ditarik itu. Jadi dia bisa berubah dan menyesuaikan diri, itu tergantung dari pengalaman dan latihan. Sekali lagi tergantung dari pengalaman dan latihan. Jadi kalau kita sering melatih, otak kita mampu elastis gitu ya, plasticity istilahnya. Misalkan kalau kita sering melatih intuisi kita, yaitu dengan sering-sering memperhatikan tadi ya, somatic marker gitu ya, memperhatikan rasa, kemudian kita mau kemudian mempercayainya, kemudian melihat hasilnya, akan terjadi namanya koneksi antar sel-sel saraf yang memang itu prosesnya disebut sebagai myelin gitu ya. Jadi akan berhubungan, nah akhirnya sehingga menghasilkan intuisi Anda jadi jauh lebih kuat. Itu seperti kayak kita fitness ya, kayak kita latih otot. Jadi kalau ototnya sering dipakai, jadinya semakin kuat. Makanya kita perlu sering melatih intuisi kita, kemudian kita percaya, dan kemudian kita melakukan namanya actionnya gitu. Jadi kita latih, kita percaya, dan kita bertindak gitu, action. Jadi dengan itu akan membuat otot-otot intuitif kita itu jadi semakin mahir istilahnya. Jadi misalkan contohnya kalau Anda susah nih membedakan yang mana antara pikiran biasa dengan intuisi, coba kita mulai lebih peka gitu. Kita caranya mulai sering-sering men-scan tubuh, merasakan tubuh itu seperti tadi ada sensasi nggak enak di perut, kemudian ada berdebar, ada keringat dingin, ada kayak merinding dan sebagainya. Kita coba latih itu, kemudian coba kita catat gitu ya. Ada namanya journaling intuisi, kita catat untuk memahami firasat-firasat yang muncul itu. Ternyata kalau rasanya misalkan kayak sejuk, sembilan, oh ternyata ini kita akan dapat rezeki atau apa gitu misalkan, atau perasaan nggak nyaman apa, oh ini kayaknya akan ada musibah dan sebagainya. Coba itu kita catat. Nah untuk memahami bahwa apakah itu firasat atau somatic marker itu, apakah itu menunjukkan bahwa ini ke arah yang menguntungkan, apakah atau yang merugikan gitu. Jadi lama-lama nanti kita akan jadi jauh lebih mudah untuk mengenali sinyal-sinyal itu. Kenapa? Karena otak sudah membentuk ada namanya jalur saraf yang lebih kuat untuk memproses informasi yang intuitif. Itu istilahnya disebut sebagai neuroplastisitas gitu ya. Neuroplastisitas. Oke, pelan-pelan, santai. Kemudian kita lanjut ke introseption atau introsepsi. Apa yang dimaksud dengan introsepsi? Yaitu kemampuan kita untuk merasakan apa yang terjadi di dalam tubuh. Nah, itu disebut sebagai introsepsi. Yaitu misalkan kita bisa merasakan detak jantung kita, kita bisa merasakan napas kita yang keluar masuk. Jadi kalau misalnya kita suka meditasi, biasanya memahami bahwa tarikan napas lewat hidung itu sejuk gitu ya. Kadang-kadang karena saking pekanya bisa merasakan itu di lubang kiri apa lubang kanan gitu, apa kedua lubang dan sebagainya. Itu saking pekanya bisa seperti itu. Kemudian kalau misalnya rasa nggak nyaman gitu, pokoknya ada sensasi-sensasi tertentu, misalkan di leher, di ubun-ubun, di dahi, di badan, di manapun lah, yang tujuannya kita bisa jadikan itu sebuah petunjuk. Misalnya di perut gitu, rasa seperti mules atau seperti ada bergerak dan apapun gitu ya, itu bisa jadi simbol sebuah intuisi. Makanya itu disebut sebagai somatic marker gitu. Jadi
setelah kita merasakan itu, kita perlu melakukan action yang disebut sebagai trigo. Nah, trigo ini adalah aturan 3 detik namanya ya. Jadi 1, 2, 3 go, lakukan gitu. Istilah itu yang disebut sebagai trigo. Jadi kalau begitu ada firasat, ada muncul ide atau muncul apa, kalau kita bergerak langsung, itu efektif. Kenapa? Karena otak biar nggak sempat mikir. Jadi kalau misalnya udah lewat dari 15 detik gitu ya, nanti otak akan mulai menganalisa, karena gaya otak itu adalah seperti itu. Dia namanya punya critical thinking. Jadi kalau critical thinkingnya aktif, itu gampang sekali mulai menganalisa apakah ini benar apa enggak dan sebagainya. Jadi dia akan selalu melihat itu sebagai benar atau salah, istilahnya gelap terang dan sebagainya, karena gaya otak itu suka menganalisa, suka membeda-bedakan. Sementara kalau intuisi gitu udah keluar, tinggal kalau kita action, melakukan sesuatu, kemudian setelah itu kita bisa evaluasi lagi gitu. Nah, beda dengan critical thinking. Makanya kita latih dengan aturan 3 detik ini, itu 3 go dia. 3, 2, 1 go gitu. Jadi saat kita misalkan narik napas, kita relax, kemudian tiba-tiba ada muncul jawaban, misalkan apa, jangan ambil risiko sekarang gitu ya. Jadi saat itu udah, kemudian misalkan diimbangi ada rasa nggak nyaman di perut gitu ya, seperti tadi ya, yang ketemu orang yang penampilannya keren, bahasanya ini, ternyata dia seorang penipu gitu misalnya. Kalau kita sudah bisa merasakan rasa itu, feeling itu, oh jangan dah ikut ini, bisnisnya ini atau apa, jangan ambil risiko sekarang, kemudian ada rasa nggak nyaman di perut dan sebagainya, langsung kita action gitu. Jadi dengan kita meningkatkan kesadaran kita terhadap rasa tidak nyaman ini yang disebut sebagai introception, itu bisa memperkuat sinyal-sinyal dari intuisi, itu untuk jangan mengambil risiko gitu misalkan. Nah, itu intuisi ya. Jadi intuisi itu bukan sesuatu yang mistis ya. Kenapa? Karena dari perspektif neuroscience itu memang merupakan hasil dari kerja otak kita yang memang cepat untuk mengenali pola, kemudian bisa memproses emosi itu melalui sinyal-sinyal tubuh, dan itu bisa dilatih menjadi lebih kuat gitu. Kemudian kita coba itu dari neuroscience. Kemudian dari perspektif yang kedua ini, intuisi dari perspektif NLP, yaitu Neuro Linguistic Program. Nah, ini nanti ada namanya, pendekatannya disebut sebagai framing. Nah, frame ya kayak misalnya ini ya, segi 4, itu framing, kemudian ada lingkaran sebagainya. Jadi kita membangun sebuah bingkai gitu ya, bagaimana kita memandang, mengambil sebuah sudut pandang dengan pendekatan NLP ini gitu ya. Oke, seperti apa nanti saya coba jelaskan dalam bahasa yang lebih sederhana. Jadi memang di NLP itu ada namanya framing, yaitu pembingkaian gitu ya. Jadi kalau reframing berarti pembingkaian ulang. Kemudian ada namanya language of possibility, istilahnya bahasa kemungkinan. Kemudian ada namanya sensory language, atau istilah bahasa Inggrisnya implied gitu ya, bahasa indrawi gitu, bahasa yang tersirat.
kemudian ada namanya anchor, ancor gitu ya, jadi jangkar gitu ya, jadi kayak pengait gitu ya, anchor. Nah, kemudian ada namanya belief reinforcement, yaitu ada namanya penguatan keyakinan. Nah, seperti apa? Kita bahas satu-satu ya. Nah, jadi kalau dari sudut pandang NLP yang hubungannya dengan bagaimana kita melatih intuisi kita, jadi kita perlu pertama bisa memframing ya, membingkai gitu istilahnya, atau melihat suatu masalah atau ide dari sudut pandang yang berbeda. Kenapa? Karena kalau kita bisa membingkai ulang, itu sangat mempengaruhi eh, diri kita sendiri untuk merespon namanya, untuk merespon. Jadi dengan kita bisa mereframe atau membingkai ulang bahwa intuisi itu bukan sesuatu yang aneh gitu ya, bukan sesuatu yang mistis, bukan sesuatu yang supernatural gitu misalkan, tapi itu adalah sebenarnya kekuatan yang sudah ada di dalam diri kita yang mungkin kita nggak sadari, yang kita nggak gunakan secara maksimal. Jadi dengan itu kita bisa membangkitkan namanya curiously, jadi rasa penasaran kita, bahwa oh ternyata saya ada kekuatan tersembunyi loh di dalam ini gitu. Misalkan contohnya kayak ada orang lagi jualan daging gitu, misalkan daging ayam. Daging saya ini bagus loh, bebas dari zat kimia, bebas dari antibiotik gitu. Kemudian itu sales A ya, kemudian ada yang sales B bilang, ayam kami ini pilihannya sehat loh untuk Anda. Jadi meskipun bahasanya itu sama, tapi sales B ini bisa membingkai istilahnya produknya jadi lebih menarik. Jadi kita memberikan kata-kata itu fokus kepada manfaat ya istilahnya, bukan pada fitur istilahnya. Jadi dengan membingkai ulang itu kita bisa berubah persepsi kita gitu. Kemudian yang kedua ada namanya language of possibility, jadi bagaimana menggunakan kata-kata gitu. Misalkan what if gitu kalau bahasa Inggrisnya, bagaimana jika gitu dan sebagainya. Kemudian mungkinkah gitu, atau bisa jadi gitu. Itu namanya bahasa kemungkinan. Jadi dengan cara itu kita bisa membuat open mind namanya, membuka pikiran kita untuk ide-ide baru dan membuat kita jadi mulai mempertimbangkan hal-hal yang sebelumnya nggak pernah kita pikirkan. Jadi ini bisa memberdayakan. Kenapa? Karena kita bisa punya banyak pilihan dan punya potensi yang lebih banyak untuk bisa kita raih. Sebagai contoh nyata, daripada kita bilang kamu harus ya, kata-kata harus tuh udah bikin apa ya, kayak ada tekanan gitu, kamu harus selalu mendengarkan intuisimu gitu misalkan, itu udah kayak tidak nyaman di tubuh. Tapi jika kita menggunakan bagaimana jika Anda udah tahu nih gitu, bahwa Anda punya kekuatan tersembunyi gitu, kayak seperti itu. Jadi itu nggak rasanya nggak seperti memaksa gitu. Jadi kita bisa mulai tumbuh rasa penasaran kita, jadi itu membuat kita jadi lebih terbuka dan juga nggak defensif istilahnya. Kemudian yang bahasa ketiga disebut sebagai sensory language ya, jadi bahasa indrawi, yaitu sebenarnya kata-kata yang membuat kita bisa mengaktifkan indera kita. Jadi kata-kata yang membuat kita seperti bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan, bisa mencium, bisa mengecap gitu. Jadi kata-kata seperti kayak ada ajakan untuk mendengarkan, kayak ada untuk bisa melihat atau memperhatikan gitu ya. Misalkan kayak indera untuk mendengarkan suara hati, atau ada munculkan sebuah perasaan gitu ya yang di tubuh kita yang bisa kita sebut sebagai intuisi, karena ada rasa misalkan kayak tadi itu tidak nyaman di perut gitu atau dan sebagainya. Nah itu sensory language namanya, bahwa kita
di NLP itu mengatakan bahwa kita punya kemampuan untuk menyimpan dan memproses informasi melalui representasi internal yang berbasis indera. Misalkan kalau orang omongan, coba bayangkan pasir di pantai, pasir yang putih yang lembut, dan kemudian ada suara ombak yang menenangkan. Itu kata-kata seperti itu kan seperti kita bisa memvisualisasikan, kita bisa seperti mendengar ya gemuruh ombak dan sebagainya. Yang dengan bahasa itu mampu membuat kita untuk fokus pada sensasi internal kita yang kita rasakan saat intuisi itu muncul. Oke, itu aja dulu biar nggak berat-berat. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih. Selamat malam.